السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab baru, bab taubati, bab tentang taubat, sesuatu yang pasti harus dilakukan oleh seorang muslim, karena tidak mungkin seorang muslim, hatta para nabi, para rasul, tidak berbuat salah. Bahkan Allah tidak bohong. Allah katakan, seandainya manusia tidak ada yang berbuat salah, semuanya benar semua, maka aku ganti dengan generasi yang berbuat salah lalu bertaubat. Kenapa? Karena Allah senang sekali, sangat senang sekali ketika Allah melihat ada hambanya yang sedang bertaubat. Nah, apa yang disukai oleh Allah ini tidak akan terjadi kalau seluruh manusia tidak ada yang berbuat salah. Maka pasti disengaja atau tidak disengaja, maunya kita atau bukan maunya kita, pasti kita pernah berbuat salah. Maka kita bertaubat. Nanti akan dibawakan hadisnya oleh beliau, bagaimana senangnya Allah saat kita bertaubat, melebihi senangnya kita saat menemukan kembali milik kita yang hilang, yang kita cari-cari selama ini nggak ketemu-temu, tiba-tiba ketemu, tentu senang sekali. Milik kita yang sangat berharga, anak kita satu-satunya misalnya hilang, baru umur 5 tahun, 6 tahun hilang, kita cari ke sana kemari nggak ketemu-temu. Beberapa hari kemudian kita lihat dia di satu tempat, kita peluk dia, kita cium dia, kayak apa senangnya. Nah, Allah lebih senang dari kita yang menemukan kembali anak kita itu, ya, saat Allah melihat kita bertaubat. Ini salah satu sifat Allah yang wajib kita yakini, bahwa Allah senang, Allah benci, Allah marah, Allah mencintai seseorang, dan seterusnya, yang sifat-sifat ini dihilangkan oleh kaum Jahmiyah. Adapun Ahlus Sunnah menerima sifat-sifat itu apa adanya. Apa yang Allah katakan tentang dirinya, apa yang Nabi katakan tentang diri Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurang, tidak ditakwil, tidak ditamtsil, tidak ditaktil, tidak ditafwid. Intinya diterima apa adanya, diserahkan maksudnya, hakikatnya hanya kepada Allah. Sebelum beliau membawakan ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya, beliau memberikan 3 syarat diterimanya taubat. Siapa yang tidak memenuhi 3 syarat ini tidak akan diterima
taubatnya. Siapa yang memenuhi 3 syarat ini, insya Allah diterima. Tapi ini kan gaib, tidak boleh kita pastikan. Kita berharap dosa-dosa si fulan ini diampuni oleh Allah. Boleh. Kita pastikan dosa-dosa si fulan ini pasti diampuni oleh Allah karena dia sudah bertaubat dengan 3 syarat. Bolehkah? Tidak boleh. Berharap boleh, memastikan tidak boleh. Kecuali Ka'ab bin Malik. Siapa yang ragu taubatnya Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah, kufur dia. Karena berarti menolak sabda Nabi SAW, menolak Al-Quran. Allah telah terima taubatnya Ka'ab bin Malik, Murarah, Hilal, nanti akan sampai hadisnya. Wajib kita yakini bahwa taubat mereka bertiga diterima oleh Allah. Adapun si A, si B, si C, si D, kita berharap taubatnya diterima oleh Allah, tapi memastikan tidak boleh. Memastikan harus pakai dalil Al-Quran dan Sunnah. Tanpa Al-Quran dan Sunnah kita tidak boleh memastikan. Ya, yang pertama, ayyuqla'a 'anil ma'siyati, berhenti dari maksiat itu. Al-iqla'. Walaupun kita mohon ampun, walaupun kita nyesal, tapi terus diulang lagi, ya bukan bertaubat namanya. Bagaimana Allah mau terima taubatnya? Diulang lagi. Ya. Tidak berhenti dari maksiat itu. Jadi syarat pertama, berhenti. Berhenti dari khamr itu, berhenti dari judi itu, berhenti dari mabuk itu. Ya. Kalau ingin diterima. Kemudian an-nadam. Selain kita berhenti dari maksiat itu, maka kita harus menyesal. Maka kalau tidak ada penyesalan, insya Allah tidak akan diterima. Harus menyesal. Maka hati-hati bagi antum yang punya masa lalu yang buruk, ya. Ada yang pernah minum khamar misalnya, ada yang pernah narkoba misalnya, ada yang pernah suka mendolimi manusia, berantem misalnya. Jangan ada nada bangga, cerita sambil bangga. Berarti kan nggak nyesal. Kalau nyesal dia tidak akan cerita sambil bangga. Yang ada dia tutup-tutupi. Dan memang harus kita tutupi. Haram bagi kita menceritakan dosa-dosa kita di masa lalu yang sifatnya syahwat. Adapun yang sifatnya syubhat, boleh tak? Boleh. Yang sifatnya syubhat, boleh. Yang tidak boleh, yang sifatnya syahwat. Berzina, minum khamar, berjudi, ini haram, tidak boleh kita ceritakan. Adapun yang sifatnya syubhat, boleh. Antum dulu mantan NII misalnya, mantan LDII misalnya, mantan Hindu, mantan Nasara, lalu menceritakan kesesatan aliran yang pernah antum masuki, agama yang pernah antum peluk. Boleh tak? Boleh. Mana dalil? Para sahabat. Para sahabat biasa berbincang setelah sholat subuh, menunggu matahari terbit. Ketika sudah terbit agak meninggi, sholat 2 rakaat. Keutamanya antum tahu, seperti haji dan umrah, sempurna. Nah, waktu itu kami menceritakan bagaimana keadaan kami waktu jahiliyah sebelum masuk Islam.
Kami bercerita di antara kami menyembah berhala, ada yang kaya raya, berhalanya dari emas, ada yang dari perak, ada yang dari perunggu, ada yang dari tepung, adonan tepung kue, karena tidak kaya. Ini kan menceritakan keadaan mereka waktu masih terkena syubhat, waktu masih kafir, dan di situ ada Nabi. Bahkan Nabi tersenyum mendengarkan kekonyolan mereka waktu masih jahiliyah, karena mereka yang mempunyai Tuhan berhala dari tepung itu, adonan kue itu, disembah Tuhannya itu dari pagi, mungkin jam 7, setengah 8 ya. Terus jam 9, jam 10, setengah 11, lapar ya, lapar. Lalu Tuhannya yang dari adonan kue itu diambil, dicomot, dimakan. Ini kan konyol ya. Sambil tertawa mereka, dan Nabi pun tersenyum. Kalau itu haram, tentu Nabi tidak akan tersenyum, Nabi tidak akan diam. Nabi akan peringatkan, jangan kalian ceritakan masa lalu kalian yang syubhat ya. Berarti boleh. Yang tidak boleh sekali lagi yang sifatnya syahwat. Satu lagi, al-azam, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan itu, maksiat itu. Maka ketika masih maju mundur, betul dia menyesal, betul dia berhenti, tapi belum bertekad, masih ada keinginan untuk mengulangi, maka ini belum bertaubat. Jadi dia harus bertekad bulat untuk tidak akan pernah mengulangi dosa itu lagi. Nah, bagaimana kalau ternyata 10 tahun kemudian dia mengulang lagi? Jawabnya gampang. Apa? Taubat lagi. Mengulang lagi, ya tinggal taubat lagi. Yang penting jangan ada rencana. Yang penting bertekad bulat untuk tidak akan pernah mengulang lagi. Namanya manusia. 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian dia khilaf, dia berbuat dosa itu lagi, ya segera taubat. Karena tidak ada riwayat, tidak ada dalil, tidak ada wahyu yang mengatakan kalau sudah bertaubat dari khamr misalnya belasan tahun, kok minum khamr lagi lalu taubat lagi, maka Allah tidak akan menerima. Nggak ada wahyu seperti itu. Bahkan dia minum khamr lagi, bertobat lagi, minum khamr lagi, bertobat lagi, Allah tidak akan pernah bosan menerima taubat seorang manusia. Biasanya yang bosan justru kita. Allah nggak bosan. Salah satu sifat Allah adalah tidak pernah bosan. Karena Allah senang kalau ada hamba yang bertaubat. Misalnya kita bertaubat dari rokok misalnya, kita bertaubat ya, Allah senang sekali. Nah, 5 tahun kemudian dia terjatuh merokok lagi, lalu taubat lagi, Allah masih senang apa tidak? Masih. Sama apa tidak kadar senangnya? Sama. Bagaimana dia tobat yang ke-5? Sama. Bagaimana dia tobat yang ke-10? Sama. Allah tidak pernah bosan. Salah satu sifat Allah adalah tidak pernah bosan. Beda dengan kita. Kita jangankan yang ke-5, yang ke-10, yang ke-2 saja udah beda. Antum punya pembantu berbuat kesalahan, mecahin piring misalnya, minta maaf, antum maafin. Seminggu kemudian mecahin piring lagi, minta maaf lagi, udah beda perasaan antum. Apalagi yang ketiga, apalagi yang ke-5, apalagi yang ke-10, beda. Allah tidak beda.
Jangan samakan Allah dengan kita. Allah tidak pernah bosan. Mau bertobat yang kesekian kalinya, yang kesekian puluh kali, perasaan Allah sama, senangnya Allah sama. Tidak ada bedanya dengan senangnya Allah saat kita bertobat untuk yang pertama kali. Inilah sifat Allah. Jangan samakan dengan sifat manusia. Judulnya sama, ya, cemburu misalnya, senang misalnya, tapi hakikatnya tidak sama. Judulnya sekali lagi sama. Allah cemburu, kita cemburu. Allah marah, kita juga marah. Allah benci, kita juga benci. Allah cinta, kita juga cinta. Tapi hakikatnya berbeda. Ketika kita membenci seseorang, tentu kita nggak mau, nggak sudi memberikan sesuatu kepada dia. Orang kita benci sama dia, ya. Kalau yang lain bolehlah saya kasih, kalau dia enggak, karena kita benci sama dia. Itulah kita. Allah sama Fir'aun benci apa tidak waktu itu? Ketika Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, Allah benci apa tidak? Tentu benci. Terus Allah nggak berikan apa-apa kepada Fir'aun, mentang-mentang Allah benci? Enggak. Justru Allah berikan kekayaan yang luar biasa, kesuksesan yang luar biasa. Bahkan antum pernah dengar barangkali seumur hidup Fir'aun belum pernah sakit. Jadi pusing-pusing aja belum pernah, batuk-batuk saja belum pernah. Allah berikan sesuatu yang luar biasa kepada Fir'aun, padahal Allah benci kepada Fir'aun. Inilah Allah. Maka salah satu nama Allah adalah As-Sabur, Maha Sabar. Tidak ada makhluk sesabar seperti sabarnya Allah. Tidak ada. Bagaimana Allah membenci Abu Jahal, membenci Abu Lahab, bahkan membenci iblis. Allah berikan apa yang iblis mau. Iblis minta dimatikan nanti pada hari kiamat, Allah kasih. Itulah 3 syarat supaya tobat kita diterima. Dan ditambah satu lagi, jika dosanya berhubungan dengan hukukul adami, hak-hak anak Adam, hak sesama manusia. Kalau yang tadi misalnya, yang 3 itu ya, tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, tidak haji padahal mampu, berzina, minum khamr, berjudi, itu tidak ada hubungannya dengan manusia, kesalahan kepada Allah. Nah, jika dosanya itu merupakan kesalahan kepada sama manusia, apa misalnya mencuri, menipu, merampok, membunuh, memukul, menendang, maka selesaikan urusan itu. Kalau menipu, ya kita kembalikan uang yang hasil tipu kita. Kalau korupsi, kita kembalikan. Kalau mencuri, kita kembalikan. Kita ambil motornya, kita kembalikan. Bagaimana kalau kita memukul, menendang, membunuh? Maka kita siap di kisos. Kita siap di kisos. Ya, sekarang kita masuk ke ayat-ayatnya. Qala Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian kepada Allah jami'an, secara keseluruhan. Jadi perintah bertaubat yang terbaik, yang sempurna adalah semua. Walaupun sebagian juga sah. Misal, ada pezina, sekaligus dia pembunuh, sekaligus dia penjudi, sekaligus
dia pemabuk. Dia ingin taubat dari yang satu, berzina misalnya. Mungkinkah? Mungkin, tapi tidak sempurna, tidak sesuai dengan ayat ini. Jadi yang sempurna adalah ketika seseorang itu pezina, penjudi, pemabuk, maka semuanya ditinggalkan. Karena tentu dia tahu semuanya adalah haram. Tapi sekali lagi, tidak ada syarat bahwa seluruh dosa yang dia lakukan dia harus taubat secara bersamaan. Tidak ada syarat seperti itu. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. La'alla sering diterjemahkan dengan semoga, mudah-mudahan. Tapi la'alla apabila diucapkan oleh Allah maka mengandung arti pasti. La'allakum tuflihun, pasti kalian akan beruntung, akan berbahagia. Kenapa? Karena yang mengucapkan adalah ini surat An-Nur 31. Sekarang awal-awal surat Hud. Qala Allah Ta'ala wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Dan mohonlah ampun kepada Allah Rabb kalian, kemudian bertaubatlah. Apa bedanya? Mohonlah ampun kepada Allah, kemudian bertaubatlah. Apa bedanya? Bedanya adalah yang sudah dan yang belum. Mohon ampunlah kalian kepada Allah, ini yang sudah kemarin-kemarin. Wa tubu ilaih, thumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah. Artinya besok-besok jangan mengulang lagi, besok-besok jangan melakukan maksiat itu lagi. Jadi ada dua perintah Allah di sini. Mohonlah ampun kepada Allah, kemudian bertobatlah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini awal-awal surat At-Tahrim. Wahai orang-orang yang beriman, antum masih ingat ucapan siapa? Kalau antum dengar ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ingat ucapan siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menasihati kita, jika kalian mendengar Allah mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga baik-baik, perhatikan dengan seksama. Kenapa? Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu ada dua kemungkinan. Apa dan apa? Perintah dan larangan. Larangan dan perintah. Kalau perintah, maka itu adalah perintah yang sangat besar pahalanya kalau kita taati. Kalau larangan, maka itu adalah larangan yang sangat besar dosanya kalau kita langgar. Maka perhatikan baik-baik setelah ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau. Beda dengan ya ayyuhan nas. Beda ya. Ini perintah apa larangan? Di sini perintah. Tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Taubat yang tadi 3 plus 1 tadi, itu taubatan nasuha. Ini yang benar. Ini yang benar. Yang salah apa? Pernah dengar? Nasuha itu nama orang katanya. Jadi nasuha itu dulu
orang yang berbuat dosa lalu bertaubat. Maka Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bertaubat seperti taubatnya si Nasuha. Ada yang memahami seperti itu, ini salah, ini keliru. Nasuha bukan nama orang. Nasuha adalah sifat taubat yang benar, yang mempunyai sifat 3+1 tadi. Berselisih para ulama tentang makna nasuha ini, nasuh, ya. Hatta balagat bid'an wa ishrina qawlan, sampai mencapai 20 lebih bid'ah. Bid'ah itu antara 3 sampai 9. Jadi bisa 23, 24, 25 sampai 29 pendapat. Ya, intinya seperti itu. Ya, kita masuk ke hadisnya. Hadis pertama atau hadis ke-13 dari awal. Di bab taubat ini hadis pertama, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi, ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya beliau tidak mengucapkan wallahi, seandainya beliau tidak mengucapkan demi Allah, tentu semua percaya. Tapi kenapa beliau masih mengucapkan wallahi? Ini taukid. Bukan berarti beliau khawatir orang-orang enggak percaya, enggak. Ya Allah Rabbul Alamin, berapa kali Allah bersumpah di dalam Al-Quran? Apakah ketika Allah tidak bersumpah lalu kaum muslimin enggak percaya? Para nabi, para rasul enggak percaya? Tentu tidak seperti itu. Demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marratan. Demi Allah, aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam sehari berapa? 70 marratan, 70 kali lebih, aksar, lebih dari 70 kali. Ini beliau manusia termulia, manusia yang paling sedikit kesalahannya, maksum, setiap kali salah langsung ditegur oleh Allah 70 kali. Mestinya kita ribuan kali, justru kita malah kalah, malah sedikit, ya. Logikanya mestinya kita lebih banyak dari beliau. Orang beliau sudah dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga. Mohon ampun kepada Allah 70 kali lebih, ya. Mestinya kita lebih dari itu. Dan insyaallah antum tahu hikmah istighfar, ya. Antum bisa lihat di akhir surat Nuh, dan para ulama mempraktekkan ketika ada orang, ya Syekh sudah lama enggak hujan, ya Syekh sudah lama enggak hujan, jawab Syekh apa? Banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah istighfar. Ada lagi yang ya Syekh sudah belasan tahun saya berumah tangga belum dikaruniai anak, jawab si Syekh apa? Banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah istighfar. Ya Syekh, saya berada dalam kesempitan ekonomi, ya, miskin, jawab orang yang berilmu ini apa? Banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah istighfar.
Rupanya Syahini tidak melarang. Syahini yakin betul dengan akhir surat Nuh itu, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Istighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan berikan hujan, Allah akan berikan anak, Allah akan berikan harta. Coba antum pelajari surat Nuh itu, tidak panjang kan? Apalagi baca dengan tafsirnya. Ya, inilah orang yang berilmu, yakin betul dengan ayat Al-Quran. Ini ada kisah ya, yang saya bawakan tadi kisah. Dan betul. Ya tentu tidak sehari dua hari. Setelah beberapa tahun menghafalkan, memperbanyak istighfar sambil duduk, sambil berjalan, sambil nunggu pesawat, nunggu kereta, sambil daripada nonton, daripada bengong, daripada ngobrol kesana kemari, memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, boleh. Wa atubu ilaihi, boleh. Ya, min jami'il dzunub, boleh. Ya, kecuali habis salat. Habis salat Nabi cuma mencontohkan astagfirullah, 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 tanpa lafaz al-hadid. Tentu Nabi yang terbaik, tentu harus kita contoh. Nabi mencontohkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sama ketika beliau mau makan, mau minum, cuma mencontohkan baca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Tentu yang beliau contohkan yang terbaik. Dan sudah ada tempatnya ya kan? Mau makan, mau minum, habis sholat. Adapun nunggu pesawat, nunggu kereta, sedang di bus, sedang di pesawat, nggak ada contoh dari Nabi. Maka silahkan astagfirullah, boleh. Astagfirullahaladzim, boleh. Ya, min jami'idz dzunub, boleh, dan seterusnya. Ya, doa masalah. Kan doa ada dua, doa masalah dan doa ibadah. Doa ibadah nggak boleh ditambah-tambah. Nabi astagfirullah, kita tidak boleh astagfirullahaladzim. Nabi bismillah, kita tidak boleh bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ibadah, doa ibadah. Adapun doa masalah boleh. Doa masalah boleh. Doa permohonan, kita memohon sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, bolehkah? Ya boleh. Kalau kita berdoa meminta sesuatu harus mengikuti contoh dari Nabi, berarti kita tidak boleh dong berdoa supaya pesawatnya tidak delay misalnya. Kita berdoa supaya anak kita lulus ujian, karena ada contoh dari Nabi SAW. Ini doa masalah, boleh keluar dari contoh Nabi SAW. Yang harus mengikuti Nabi, tidak boleh ditambah, adalah doa apa tadi? Ibadah. Ya. Ya, rawahul Bukhari, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis jawazul qasmi 'ala syai'i ta'kidan lahu wa in lam yakun 'inda sami'i fihi syak. Bolehnya bersumpah untuk menguatkan sesuatu walaupun yang bersumpah ini yakin gak ada pendengarnya yang meragukan. Seperti Nabi, siapa yang ragu dengan kejujuran Nabi, kebenaran Nabi? Kan beliau berbicara tidak di hadapan Abu Jahal, Abu Lahab. Beliau berbicara di hadapan Abu Hurairah, sahabat-sahabat beliau. Tentu semua sikoh dengan beliau, percaya, yakin dengan beliau. Tapi kenapa beliau mesti bersumpah? Nah, itu jawabannya. Boleh. Haddul ummati ala taubati wal istighfar. فإنه مع قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
yastaghfirullaha wa yatubu ilaihi. Anjuran untuk memperbanyak taubat dan istighfar kepada umat ini kaum muslimin, karena nabinya saja yang dijamin ridho, dijamin ampun. Bahkan yang diampuni bukan dosa-dosa yang sudah beliau lakukan, tapi termasuk dosa-dosa yang belum beliau lakukan, dijamin ampun. Dengan keadaan seperti itu, beliau masih beristighfar mohon ampun kepada Allah 70 kali lebih. Antara 70 dengan 100 di hadis berikutnya, ya. Al-iktsaru min al-istighfari wa taubati fa innal 'abda la yanfuqu 'an dhanbin aw taqsirin falya'lam annahu ila Allahil masir. Anjuran untuk memperbanyak istighfar dan taubat, karena tidak ada hamba yang selamat dari dosa, selamat dari aib, tidak ada. Ya, karena semakna kita lanjutkan hadis yang ke-14 ini. Wa 'anil Aghar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mohon ampunlah kepadanya. Fa inni atubu fil yawm, sungguh aku bertaubat dalam satu hari, mi'ata marratin, berapa? 100 kali. Dari berapa? 70 lebih. Para imam menggabungkan dua hadis ini. Imam Nawawi menjadikan hadis ini berurutan. Maka setelah beliau membawakan hadis 70, kemudian 100. Apa kesimpulannya? Antara itu, antara 70 sampai 100. Ya, rawahu Muslim. Fikul hadis, wujubut taubati 'ala al-a'yan, wajibnya bertaubat 'ala al-a'yan, maksudnya fardu 'ain. Taubat tidak boleh diwakili. Beda dengan salat mayat, memandikan mayat, mengubur mayat, boleh diwakili. Artinya kalau satu mayat sudah ada yang menyolati satu saja, maka yang lain tidak berdosa, fardu kifayah. Tapi kalau sekampung itu, sekomplek itu tidak ada yang menyolati, maka dosa semua. Apa istilahnya? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Ada yang berpendapat sholat berjamaah itu fardu kifayah. Ini pendapat yang keliru. Sholat berjamaah yang benar fardu ain. Silakan azan dulu. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.